Ya, hari ini kita akan membahas ya, setelah kemarin UTS ya, kita akan membahas yang disebut dengan tipografi ya. Dari definisi tipografi, teman-teman bisa melihat sendiri typo ya. Typo itu artinya salah ketik. Grafi itu artinya gambar. Jadi gambar yang disalah ketikan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau penelitian secara benarnya, tipografi itu lebih pada sebuah seni dalam membuat tulisan. Ya, seni dalam membuat tulisan di mana kita sering melihat ya, kalau mungkin teman-teman yang muslim, kita pernah mendengar istilah kaligrafi gitu ya. Jadi itu ada istilahnya, kita membuat sebuah tulisan berbasis teks gitu yang lebih indah. Nah, ini tipografi juga dibahas dalam sebuah dunia desain grafis. Kenapa menjadi penting gitu ya? Karena sebuah tipografi, bahkan seorang desainer ya yang dia tidak menguasai mungkin vektor apa-apa, dia layouting segala macam, tapi dia konsen di dunia tipografi, itu jadi sangat lebih menjanjikan. Dan belum lagi artis di area tipografi ini masih tidak begitu banyak. Nah, kita akan bahas tipografi ini sebelum kita nanti akan lanjut untuk ke majalah gitu ya, karena ini sangat penting banget dalam dunia desain gitu ya. Jadi bagi Anda yang ingin konsen di dunia tipografi, ini sangat menjanjikan banget gitu ya, karena begitu banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan yang menggunakan tipografi. Bahkan logo-logo mereka, perusahaan besar pun hanya menggunakan teks ya, teks ya, bukan font. Ingat ya, teks. Jadi menggunakan teks untuk logo mereka. Yang pernah kita contohkan ada Microsoft ya, Amicom ya, itu tuh saya kan ada tipografinya ya, ada logonya, tapi kita dominasi juga ada di teksnya. Juga legend seperti Samsung ya, ada Asus, Dell, di mana mereka menggunakan tekstual untuk logo branding mereka ya. Yang paling legend lagi kita mengenal istilahnya Nokia ya. Nokia itu lebih legend lagi, hanya menggunakan tipografi ya berupa teks untuk logo mereka. Sepenting itukah untuk tipografi? Bahkan perusahaan-perusahaan besar mayor di dunia pun menggunakan tipografi. Nah, sebelum sana kita akan bahas dulu tipografi, beberapa akan kita sampaikan di sini ya. Kalau dari tematik ya, itu ada tematik yang kita mengenal saja, ada tematik yang modern ya atau future segala macam, itu hampir sama. Nah, desain-desain tipografi yang future atau modern biasanya mereka larinya ke arah siku alias baku. Ya, pernah kita mendengar, pernah kita melihat sendiri teman yang sudah menggunakan akun Facebook ya, itu contoh-contoh yang menggunakan teks fontnya mungkin sifatnya ke arah kaku, yaitu dia cenderung ke arah siku sama sedikit lengkung. Saya contohkan beberapa di sini di sebentar ya, contohnya, oke saya lupa, seperti ini contohnya teman. Nah, ini kita lihat ya, ini fontnya bermain di area siku sama sedikit lengkung, jadi kita lihat cenderung kaku fontnya. Nah, bisa juga unsur-unsur digital ada juga di sana gitu ya, penggunaan font seperti ini. Saya contohkan yang lain untuk yang sedikit modern ya. Contoh yang lain, contohnya adalah seperti ini ya. Nah, ini ya, dia cenderung ada warna-warna neon gitu ya, jadi warna-warna yang overlight gitu ya. Nanti kita bahas juga bagaimana membuat tulisan dengan ada latar kayak nyala gini ya. Ini sangat mudah sekali gitu ya. Kalau kita pernah melihat lagu-lagu EDM, biasanya sudah untuk lirik-liriknya mereka menggunakan font-font dengan tipografi yang sifatnya modern atau future, bisa ya, hampir sama ya. Seperti lagunya dari Dipa Barus yang saya lupa namanya, itu dia menggunakan fontnya bagus banget ya, tipografinya. Oke, juga seperti ini ya. Ini kita lihat ya, teman bisa membayangkan sendiri ya, contoh-contohnya kalau kita nonton di film, misalkan di film Iron Man atau mungkin di film-film Robocop dan sebagainya, mereka menggunakan font yang sudah modern, tulistik, jadi cenderung fontnya itu kaku ya. Seperti juga, nah seperti ini boleh ya. Oke, selanjutnya ketika kita membahas dari font itu lagi ya, ini ada juga font untuk, setelah dia ada font modern, kita sekarang juga ke font dengan desain oriented. Jadi font itu ketika menentukan sebuah tipografi ya, itu kita melihatnya dari sebuah desainnya. Misalkan kita akan mengangkat sebuah desain
Misalnya kita diminta untuk membuat sebuah tipografi untuk sebuah toko ya, atau mungkin sebuah perusahaan untuk penyedia kostum-kostum Halloween. Nah itu nggak mungkin kan kita menggunakan font-font seperti Times New Roman. Kalau misalnya kita menggunakan sebuah font ya, bayangkan saja kita menggunakan Times New Roman itu kan nggak nyambung ya. Maka kita menggunakan desain-desain yang orientasinya menyesuaikan dengan dari tema yang kita angkat. Contohnya ketika mengangkat sebuah Halloween, maka bisa saya contohkan jadi fontnya sedikit-sedikit serem gitu ya. Nah seperti ini contohnya. Jadi kalau kita lihat ya sesuai ya, misalkan kita ada toko-toko atau mungkin ada sebuah event untuk sebuah acara bersifat mungkin mistis ya, atau apa, kan kita bisa menyesuaikan dari tipografinya. Ini cukup bagus banget contohnya di sini ya, ini pas banget ya. Ada tulisannya, dia ada efek-efek mungkin retak atau mungkin apa efek, kalau teman-teman yang mungkin lebih kreatif lagi bisa bikin efek cipratan dar atau apa gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan tipografi sesuai dengan orientasi desain yang akan kita buat ya. Atau mungkin kita juga bisa misalkan membuat lebih dengan kita misalkan besok suatu saat ada project multimedia yang teman-teman akan mendapatkan material tersebut diminta untuk membuat film ya, itu nanti bisa juga menggunakan font-fontnya lebih creepy ya, jadi dia agak serem gimana ya, seperti ini ya. Nah ini kan horror ya, lebih apa namanya, lebih ya mendukung dari film tersebut gitu ya. Yang lain juga bisa saya contohkan seperti ini ya. Oke, nggak bisa buka. Oke, saya panik. Oke, pakai apa nih? Oke, pakai. Nah seperti ini ya, bagus banget ya. Jadi fontnya cenderung agak mendukung, atau mungkin bisa menggunakan efek cakaran. Jadi bisa juga tipografi itu bisa teman-teman bisa buat manual. Anda cakar, Anda terus scan, Anda foto, Anda buat di versi vektornya bisa gitu ya. Jadi kita refaktor ya. Juga bisa ketika misalkan contohnya kita mengangkat dengan desain oriented, misalkan kita ke arah heroik. Nah contohnya misalkan kita membuat semacam font untuk superhero. Nah cuma lebih tematiknya seperti ini ya. Jadi biasanya font-fontnya itu lebih ada efek-efek, kalau teman pernah melihat word art dalam Microsoft Word gitu ya. Nah itu bisa contohnya. Nah cukup bagus banget. Juga seperti ini ya, terkenal banget kalau komik-komik gitu ya. Kita ada namanya pop up. Nah ini keluar tulisan gitu ya. Nah ini yang kita tahu ya dari Marvels ya. Ada Guardian of the Galaxy, ini kita lihat fontnya ya, benar-benar heroik banget. Seolah bayangkan teman-teman ketika menggunakan tipografi seperti ini, kita tempel dalam sebuah tameng, jadi lebih perkasa ya, jadi kelihatannya fontnya lebih gagah ya. Ya contohnya seperti itu. Ini yang contohnya juga. Nah ini contoh ketika lebih ke arah heroik, jadi seolah mendukung sebuah konseptual cerita ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Ketika membahas tentang tipografi tadi sudah ada berbasis ketika tematiknya kita ke arah modern atau mungkin kepada tematik desain tertentu. Saatnya kita adalah ngomongin ke segmentasi. Ini teman-teman juga harus tahu dan harus mengetahuinya, karena segmentasi ini penting ketika kita membuat desain. Ketika teman-teman besok nanti sudah punya rumah produksi sendiri ya, sudah punya rumah produksi di mana Anda punya jasa untuk membuat desain, itu harus memastikan konsumennya seperti apa dan segmentasinya berbasisnya seperti apa. Misalnya ada high, medium, sama low. Ini lebih pada ngapunten, saya lebih ngomongin kepada sebuah pendapatan. Misalkan suatu ketika Anda punya perusahaan gitu ya, yang datang ya, perusahaan desain yang datang tiba-tiba datang ya kan pakai mobil 2 pintu. Wah ini 2 pintu ya kan. Anda langsung bisa menganalisis si konsumennya 2 pintu yang datang ron kok suara gitu, ternyata 2 pintunya belakang ada bak pickup gitu. Enggak, ceritanya mereka datang gitu ya. Kalau seperti itu kita bisa menyebutkan mereka medium low, jadi menengah ke bawah. Misalkan mobil-mobilnya, kalau kita ngomongin tentang contohnya kita menggunakan kendaraan ya, menggunakan Opel lah kan, ya bisa Avanza atau mungkin mobilnya pickup tadi gitu ya, atau mungkin truk ya bisa. Nah itu teman harus tahu. Nah medium ke bawah ini teman juga langsung nangkep set, oh mereka akan menggunakan desainnya seperti ini. Nah biasanya yang medium ke low itu lebih desain yang mereka minta itu adalah maunya banyak ya, cuman bayarnya maunya dikit. Nah, contohnya
Saya dulu pernah ya kedatangan itu, ini bagus ya, maunya banyak ya toh, cuman bayarnya dikit ya. Dan biasanya semua kemampuan desain kita keluarkan ya toh. Misalkan Anda bisa membuat font segala macam, ada efek ini efek itu, semua dikeluarkan. Jadi sampai sampai kita benar-benar menguras tenaga ya. Saya contohkan seperti ini ya. Saya contohkan untuk font sekelas seperti itu ya. Jadi maunya banyak, bayarnya dikit. Mesti fontnya aneh-aneh ya dan norak-norak ya. Contohnya saya contohkan seperti ini. Nah, ya. Nih lihat. Kita dari warna ya toh, dari warna itu ya toh, dari warna ya, ada warna kuning ketemu merah ketemu orange, ini kan warna kontrasinya nggak bagus. Nah maka, tapi buat mereka ini, mereka senang ya toh, setelah kita mungkin semalaman, 2 malam, bahkan seminggu ya, lembur-lembur dengan mata pedih ya toh, karena melihat kontrasi warna yang begitu horor sampai kita nangis-nangis gitu ya, bahkan kita sudah sampai jomblo gitu ya. Itu akhirnya jadilah kita berikan mereka oke. Terus mereka bertanya, contohnya lain juga ya. Ya mereka bertanya, Mas, ini udah jadi desainnya. Wah, udah jadi Mas. Wah, bagus banget Mas gitu ya. Ini berapa Mas? Ya paling ini di harga 500.000 Mas. 500.000? Iya Mas. Waduh Mas, itu mahal. Ternyata desainnya menurut mereka terlalu mahal. Mas, aku cuma bawa duit 200.000 Mas. Anda, aduh 200.000. Dan ini aduh tak beliin bensin 100.000 Mas. Tinggal 100.000 Mas. Akhirnya kita dibayar 100.000 plus rokok 1 bungkus. Ya biasanya kayak gini ya. Ya jadi itu sudah banyak mengeluarkan tenaga kita gitu ya. Dan ternyata mereka bayar tidak maksimal. Contoh yang lain juga seperti ini ya. Nah aneh-aneh ya. Mulai ada ceprot-ceprotannya. Ini anak-anak gundes-gundes gitu ya. Ini anak-anak itu trek-trekan ini suka mereka desain-desain kayak gini. Dan ini teman-teman juga harus tahu dan juga harus bisa menggapai konsumen seperti mereka ya. Karena apa ya, orang-orang seperti ini ya, nah, ini bagus nih. Ya lumayan sih ya, horor juga sih ya. Orang-orang seperti mereka teman-teman ya, mereka ini mungkin dari sisi pemasukan ke kita itu tidak banyak. Misalkan kita dapat untung mungkin 200, 300, bahkan 400.000 per item mereka masuk. Cuman orang-orang seperti mereka itu ya kan, yang pemasukan ke kita dikit, tapi orang seperti mereka itu yang datang biasanya banyak. Ya, banyak biasanya. Dan biasanya penuh kejutan. Saya pernah diminta saat itu ya, disuruh membuat desain untuk salah satu supporter banyak di Jogja saat itu ya. Datang itu 2 mobil, kaget itu muka-mukanya kan kayak horor semua itu, kayak mau ngajak gelut gitu ya. Nah itu datang, Mas kayak desain Mas untuk besok ada sepak bola. Nah itu mereka minta buatkan, mereka buatkan desainnya segala macam teman-teman ya. Itu saya dibayar saat itu 200.000 untuk desainnya. Mereka puas ya, ada efek tanduknya, ada pedangnya, ada gambar orang, pokoknya semua kemampuan kita keluarkan gitu ya. Nah itu setelah mereka approval desainnya gitu ya, dan mereka bilang, Mas desainnya bagus, teman-teman kami suka. Nah ini yang kejutan, ketika hanya dapat 200.000, mereka bilang teman-teman kami suka. Saat itu ya mereka minta saya untuk membuat dari desain itu, dibuatkan kaos sejumlah 2.000 pieces teman-teman. Satu pieces misalkan kita dapat 10.000 atau 20.000, berapa kali untungnya. Jadi kadang mereka menang di masa. Jadi teman-teman, sekali lagi yang seperti ini ya, kita juga harus bisa menggait, juga bisa merangkul mereka karena mereka juga sangat menjanjikan. Nah oke, itu contoh-contoh ketika kita desain dengan segmentasi menang ke bawah. Biasanya sekali lagi teman-teman ya, identiknya adalah mereka mau fiturnya banyak cuman dengan low cost. Jadi mereka maunya banyak fitur cuman dengan bayaran yang tidak begitu mahal. Selanjutnya ketika kita bahasanya adalah dari sisi segmentasi, ketika kita menengah ke atas. Nah, ini biasanya orang-orang yang berkelas ya. Nah tadi yang datang 2 pintu, ada baknya belakang. Ini ketika datang set wur gitu ya, mobilnya suaranya sudah sangat ngeri ya. 2 pintu ya, bukanya naik seret, pintu gunting, ternyata mobilnya backup. Oh enggak ya.
mobilnya, misalkan kita contohkan Ferrari. Nah ini kita jamin orang-orang seperti ini mereka adalah orang dengan segmentasi menengah ke atas. Ya toh, keluar ya kan, buka pintu seret kan, semakin dikit pintunya kan semakin mahal mobilnya. 2 pintu, lama-lama 1 pintu, lama-lama nggak ada pintunya ya. Keluar lewat bagasi. Nah mereka datang biasanya keluar dari mobil seret, mungkin dengan setelan bajunya. Tadi kan datang rombongan pakai kaos ombro-ombro gitu ya, wes pokoknya bawa rantai dan sebagainya. Ini mereka datang set, orang ini datang ya dengan setelan, mungkin pakai baju tas kulit, ya, jam tangan dari kulit, setelan jas ya kan, semua dari kulit, bahkan celana dari kulit ya, semua serba kulit. Nah mereka datang orang-orang berkelas dan premium seperti ini. Biasanya orang seperti ini adalah orang-orang dengan kemauan yang cukup simpel. Jadi menengah ke atas lebih simpel. Cuman orang kayak gini ya, yang perlu kita ketahui, biasanya orang kayak gini itu songong, sombong, dan pokoknya mau diakui, mau diorangkan. Dan teman-teman nggak boleh istilahnya terus terbawa emosi. Sabar, orang kayak gini bisa kita guide, maka kita bisa memanfaatkan dari sifat mereka. Orang-orang ke atas itu biasanya misalkan datang, saya pernah datangan misalkan, lu berat ya? Oh iya mas, gimana? Lu bisa desain? Oh bisa mas. Nah ini orang kayak gini kan congkaknya setengah mati ya kan, pengen ngajak gelut. Nah tapi nggak apa-apa ya. Jadi gimana mas, bisa saya bantu? Gini Bernard, gue tuh mau buka semacam ya bar lah, ada kok tempat ngopi, cuman nanti konsepnya ya yang datang ya nggak kayak lu ya kan, cuma naik sepeda motor dan sebagainya. Cuman yang mau datang ya gue maunya mereka bawa Lamborghini lah, bawa helikopter dan sebagainya gitu ya. Nah kita mendengar, oke, orang kayak gini tadi kita tangkap, biasanya mereka mau diorangkan, mereka biasanya juga congkak, yang penting mereka juga bisa ditinggikan. Nah kita manfaatkan momen seperti ini. Oke, misalkan kita namanya Mas William ya, kita bilang, oh Mas William, pengen nama barnya apa Mas William? Ternyata Mas William bilang, aduh saya nggak ngerti Mas William. Coba, terus kita bilang, oke Mas William, ini kita akan membuat desain untuk Mas William, kita akan konsep. Nah, Anda teman-teman bisa pura-puranya bilang akan pokoknya dibuat serumit mungkin. Kita akan konsep ya Mas William ya, dimana akan melibatkan 10 tim ya, dimana kita akan membuat desain konsep dengan penuh dengan artistik dan penuh dengan makna, dimana nanti akan mengedepankan kualitas gitu ya. Terus kita akan berpikir, wah ini William masih mikirnya, wah ini kok desainnya rumit, ini misalkan keren gitu ya, misalkan. Dan William bertanya, berapa hari mas? Waduh, kita nggak bisa 1-2 hari mas, kita bisanya 2 minggu mas, karena ini benar-benar harus kita konsep maksimal mas William. Habis itu William, wah ini desainnya keren. Nah ya kan, saya tuh William pulang, padahal tidak butuh waktu 2 minggu, paling 1 hari, bahkan 1 jam, bahkan 5 menit kita sudah bisa membuat desainnya ya. Nah biasanya desain-desain mereka biasanya adalah desain-desain yang sangat simpel. Saya contohkan kayak gini. Maka jadilah William. Kalau kita lihat, ini lebih simpel dari desain-desain yang kita segmentasi menengah ke bawah. Ya, kita lihat ini paling bahkan Anda buat pakai Microsoft Word pun jadi nih ya, desain William. Nah biasanya ini kita manfaatkan dari keegoan dan kecongkakan mereka. Contohnya saya, oh yaudahlah, biar nggak ribet kita kasih nama aja, namanya Williams ya, Bar and Lounge. Nah 2 minggu kemudian ya, ini kan paling kita banyak 5 menit ya, cuma nulis William terus W dilingkari Bar and Lounge, paling paling nganggo nek ra niat gawe tipografi nganggo Time New Roman dadi ya kan, seperti ini ya. Nah 2 minggu kemudian William datang terus bilang, Mas William, kita sudah menemukan konsep apa namanya dari tipografi yang Mas William pesan. Jadi ketika saya lihat ternyata tidak ada nama yang lain selain nama yang tepat, yaitu namanya Williams Bar and Lounge. Loh, kenapa Mas William kok bisa? Karena saya lihat dari Mas William ini, nah kita manfaatkan nih. Mas William ini adalah orang yang saya lihat futuristik, ya kan, stylish dan punya kepribadian yang luar biasa untuk memajukan sebuah usaha. Nah, dari situ William mulai naik nih, ya kan, dia mulai GR ya. Kita manfaatkan orang-orang yang ingin diorangkan. Dan Anda harus bisa ya. Nah, kita lihat dan Mas William kan simple, cuman juga punya visi yang luar biasa ke depan. Maka namanya adalah Williams Bar and Lounge. Di sini kita lihat Mas William ya, penuh dengan konsep sangat simple seperti yang kita bayangkan dengan Mas William. Dengan W kita kasih lihat adalah sebuah solid ya, sebuah perusahaan yang solid atas nama Mas William, dan jelas namanya adalah Bar and Lounge, tempat untuk
makan dan bersantai. Nah, luar biasa. Maka Mas Junid, wah bagus ya Mas Junid. Ya ini udah kita konsep dengan tim ya, dengan waktu kurang lebih 2 minggu. Nah ini bisa kita kejar. Terus ini gimana ini Mas Binat? Berapa ini harganya? Ya melihat dari konsep ya Mas William ya, konsep dan waktu pengerjaan 2 minggu dengan persiapannya matang, kita berani di angka 40 Mas, 40 juta. Nah tipsnya teman-teman ya, buat orang seperti mereka ya, kita jangan pernah menyodorkan ya teman, ya itu dengan flash disk. Ini Mas dosennya colokin yang laptop jegrek, jangan. Orang-orang kalau tadi mungkin yang mungkin dengan supporter tadi yang menengah ke bawah, flash disk bahkan Anda cetak pakai printer Canon LaserJet boleh. Tapi kalau orang seperti mereka, usahakan Anda sudah cetak misalkan dalam sebuah di atas kanvas mungkin, atau di atas Anda buat main akrilik. Jadi Anda berikan, atau mungkin Anda buat dalam sebuah dokumen kayak ensiklop gitu. Jadi Anda bisa buat kayak buku kecil dengan disampulkan konsep misalkan logo William. Nah itu Anda, jadi mereka lebih menjual. Jadi orang mereka harus Anda sajikan seperfect mungkin, se-high mungkin. Nah ini contohnya kita menggunakan segmentasi menengah ke atas. Kalau kita lihat desain-desainnya lebih cenderung simple ya kan, dengan permainan warna yang tidak begitu banyak. Bisa jadi hanya monokrom atau mungkin dengan 2 atau 3 warna. Contohnya lain juga ketika segmentasi menengah ke atas ya seperti ini ya. Kita lihat ya kan, fontnya mesti ya tidak begitu spesial, bahkan kita membuat paling 1-2 menit 5 menit selesai. Ini sangat simpel banget ya teman-teman ya. Atau mungkin juga seperti ini ya, Wesley nice font ya. Nah ini benar-benar high class banget ya. Kalau ada request dari sebuah Aristo ya, pasti kan font Anda juga tepat ya. Tapi memang fontnya cukup Anda harus benar-benar jeli, karena mereka juga mendekati ke futuris ya, atau font-font modern, jadi agak-agak kaku, cuman harus Anda jeli juga di sana. Dan juga seperti ini sangat bagus banget ya. Nice BH ini kalau mungkin kita diminta untuk project resto mungkin di Ambarukmo ya dan sebagainya, itu bagus ya, seperti ini sangat nice ya. Mungkin dengan tempat beauty center yang mungkin menengah ke atas itu juga pastikan fontnya harus berbeda ya, beda juga dengan font menengah ke bawah. Nah dua-duanya punya keuntungan dan punya kerugian masing-masing. Kalau yang menengah ke bawah biasanya mereka lebih cenderung masuknya dikit ya, pokoknya itu, cuman yang datang banyak, jadi ini juga nanti bisa jadi banyak. Bahkan mereka punya kejutan surprise dengan mempunyai masa ya. Nah menengah ke atas ya bagus adalah income-nya sangat luar biasa besar ya, cuman jadi yang datang tidak begitu banyak. Terakhir yang kita dapat kemarin adalah dengan di sebuah kafe-kafe yang di Jakarta segala macam, itu projectnya puluhan juta. So yang datang sedikit cuman income-nya juga sangat besar. Dua-duanya bisa teman-teman, kalau bisa teman-teman juga gapai. Jadi jangan salah satu segmen aja, dua-duanya bisa sampai. Nah seperti itu ya. Nah ketika kita ngomongin tentang segmentasi dari sebuah kita membuat desain tipografi, selanjutnya ketika kita ngomongin tentang siapa sih targetnya. Kalau misalkan di sini ada beberapa dari dewasa, teenager ya, anak muda sama anak-anak ya. Saya kira untuk orang dewasa cenderung simpel, mereka tidak banyak request. Nah ini yang horror adalah di teenager, anak-anak muda seperti teman-teman semua mahasiswa tercinta kampus Amikom Yogyakarta ya. Itu biaya fontnya aneh-aneh ya. Nah ini makanya untuk teenager saya tidak bisa banyak memberikan contoh, teman, banyak banget ekspresi, jadi banyak banget bahkan melanggar rule dari segmentasi, bahkan dari siapa sasarannya. Karena saya lihat teman-teman, dan ketika Anda bisa melihat poster-poster yang ada di kampus kita, itu biaya banyak banget penggunaan fontnya. Nah yang kita bahas juga satunya adalah dari sisi ketika kita menembak dari si kit anak-anak. Nah, ini juga ketika misalkan Anda diminta untuk membuat semacam tipografi logo branding di sebuah toko mainan ya, kita lihat mesti anak-anak itu cenderung fontnya lebih colorful, ada karakter-karakter anak dan sebagainya. Kalau kita contohkan ada yang unik, imajinatif ya, contohnya kita contohkan ketika kita pernah masuk ke Kids Station ya, atau Kids Center ya, itu mereka juga banyak dengan font yang cukup anak-anak ya. Kita lihat contohnya, kalau anak-anak itu cenderung fontnya lucu-lucu ya, contohnya seperti ini. Nah ya, kita
kita lihat dia full color ya kan. Ini sudah melanggar hukum teori warna. Nah, kontrasi warna tidak diperhatikan karena anak-anak suka dengan warna-warna yang cerah dan rame dan lucu ya. Kita lihat juga ada karakter dan anaknya di situ ya. Jadi ini contoh yang cukup bagus banget ya untuk bermain tipografi, dan biasanya fontnya itu agak-agak nggak baku, bahkan lebih ke arah kayak jelly atau mungkin gelembung balon dan sebagainya. Jadi dia agak gemuk-gemuk gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya, contohnya ada I ya, K-nya dia ada efek-efek glossy-nya, ada efek-efek kayak dia kayak jelly gitu ya. Nice, cukup bagus banget contohnya juga. Nah, ketika kita ada toko donat untuk anak-anak, maka kita lihat ya. Jadi ini bisa memadukan dari desain oriented tadi. Anak-anak juga bisa masuk ke sana ya. Ini kids, ini lihat nih, kalau ya ini ada K-nya, ada efek-efek donatnya ya. Ini kan efek-efek donat dikasih semacam mungkin mentega, mungkin dikasih krim dan sebagainya ya. Nice, cukup bagus banget. Contoh yang lain juga seperti ini ya, bisa juga menggunakan efek seperti gambaran anak. Ada beberapa kasus ketika desainer profesional ya, mereka diminta untuk membuat semacam desain untuk anak-anak, mereka bisa juga melibatkan anak-anak untuk membuat desainnya. Jadi mereka suruh gambar di atas kanvas atau di atas kertas biasa, terus mereka pindai, mereka scan, terus digitalkan, entah itu reflektor ataupun main paintbrush. Jadi tergantung dari desainer itu sendiri. Jadi biar lebih mengena ke anak-anaknya. Contohnya juga ya seperti ini, nice, cukup bagus ya. Ini anak-anak itu suka dengan karakter-karakter ya. Ini ada paus yang bentuknya nggak jelas ini ya, kapal ada apa namanya, burungnya ada ya. Nah jadi saya ingin teman-teman sudah mulai menangkap ya untuk anak. Dan ini pastikan Anda benar-benar membuat font anak ini sesuai dengan tematiknya. Jadi teman-teman ya, ketika membuat tipografi pastikan memang seperti itu. Nah itu beberapa contoh membuat tipografi dari berbagai unsur dan kondisi tertentu ya. Nah sekarang kita akan beranjak ketika membuat tipografi ya, karena sudah pernah masuk ke kelas saya di kelas desain grafis Pak Bernard, maka teman-teman pastikan jangan mulai sekarang ketika Anda bermain di area desain ya, membuat tipografi, jangan pernah menggunakan tekstual berbasis font. Contohnya saya akan membuat tulisan misalkan ada perusahaan atau mungkin kita membuat perusahaan untuk aksesoris mobil misalkan, namanya SkyMax. Biasanya teman-teman ini kalau desain itu Microsoft banget. Jadi Anda tulis di sini ya, gini ya, misalkan saya tulis SkyMax. Dah, nanti mentoknya teman-teman Anda mainkan besarin ya, terus Anda pilih fontnya di sini. Ya, milih font misalkan Arial atau apa, fontnya yang aneh-aneh misalkan ini ya, ini terus Anda besarin, terus Anda ganti warna ya. Nah sekarang jangan seperti ini ya, ini nggak boleh di kelas Pak Bernard, nggak boleh seperti ini, nggak boleh instan. Sekarang ketika teman-teman buat tipografi pastikan step by step, dan ini adalah salah satu trik dari saya. Ini juga bisa teman-teman gunakan ketika sudah banyak deadline, cuman Anda sudah harus dituntut kreatif. Ini caranya adalah cara kadang karena kreatif ya teman-teman ya. Ketika kita sudah mentok itu nggak muncul. Dan ini satu hal yang perlu teman-teman pahami. Kreativitas itu tidak kadang datang dari lahir. Oh itu dasarnya kreatif Pak, enggak. Tapi kreativitas bisa juga kita kondisikan. Contohnya ini SkyMax sekarang ya, kita membahas seperti ini. Bandingkan yang ala teman-teman tadi dengan membuat ala-ala Microsoft Word, terus di bold, terus ganti font. Nah sekarang kita coba dengan trik yang saya tunjukkan. Misalkan kita sekarang tulis satu persatu ya, misalkan tulis SkyMax, SK ya, seperti ini. Nah terus saya tulis, saya tulis Max, M-nya mana? M A X. Nah kita dapat tulisan SkyMax nih. Nah saya simpel aja, saya menggunakan font yang nggak aneh-aneh ya. Saya menggunakan font Arial Black, oke lah. Oke. Nah biar teman-teman ingin meluruskan, saya pakai view ya, di sini ada view, terus saya pilih grid. Nah ini kelihatan gridnya ya. Nah coba kita tata dulu, saya besarkan biar teman-teman bisa melihat. Oke. Nah coba kita akan menata dari ini. Teman-teman sudah punya huruf yang terpisah-pisah nih. Ini penting, bahkan hanya dari menata atau menyusun dari font tersebut menjadi sebuah tipografi ya,
ada banyak cara ya sebelum ketika Anda buat tipografi bisa membuat manual sendiri atau bahkan Anda bisa menggunakan font yang ada, teman nanti pastikan kita buat yang beda biar tidak kena underline, itu penting ya. Contohnya seperti ini, saya taruh sini ya, S nya set, terus kayaknya saya taruh sini set, dapat Y nya saya taruh sini, oke nggak kelihatan, oke dapat. Nah, max-nya kita taruh bawah. Taruh bawah seperti ini, set, max. Nah, teman-teman bisa lihat, ya, teman-teman bisa lihat ya bahwa bahkan hanya menyusun dari sebuah fontnya aja sudah membuat tipografi yang lucu. Beda ya dengan ini ya. Nah, mungkin kita bisa melakukan customize. Coba ini saya berikan dulu X-nya. Saya membuat semacam rectangle di sini ya. Di sini buat rectangle seperti ini ya. Terus ini coba saya buat curve dulu, convert to curve. Terus ini coba saya geser seperti ini, set. Nah, dapat begitu huruf A-nya ya. Terus saya kasih warna merah, terus saya hilangkan garisnya. Dapat seperti ini ya. Nice, terus X-nya saya taruh sini. Schemax. Nah, atau mungkin ini K-nya juga kita kasih garis merah ya. Nah, jadi fontnya jadi lebih berisi ya. Coba saya geser dulu. Oke. Nice, Schemax. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sekarang buatlah font-font ya yang cenderung kita membuat tipografinya, tulislah saat ini satu persatu, cukup bagus ya. Mungkin teman bisa memberikan efek yang lain, misalkan nanti Schemax ya, ini mungkin Anda bisa tambahkan garis di sini, misalnya banyak banget cara atau mungkin metode bisa teman gunakan sini, garis sini untuk membuat apa kayak gitu ya, misalnya kasih warna merah atau warna apa, jadi akan jadi kayak, dan teman-teman akan lebih banyak punya banyak referensi dan banyak inspirasi untuk membuat tipografinya ya. Jadi itu yang penting metodenya. Teman-teman sudah tahu metodenya, maka teman-teman akan selalu kreatif. Itu kuncinya. Bahkan Anda dalam sehari bisa membuat berbagai jenis tipografi ya. Misalkan arm ya kan. Kita tulis arm ya, A, R-nya kecil, misalkan saya kasih tulisan R kecil. Nah, terus saya tulis arm pakai M gede, arm ya. Nah, arm. Ini sangat bagus banget. Jadi kita menggunakan contohnya saya menggunakan font ya, tetap menggunakan Arial aja, saya main simple aja. Nah, arm. Jadi teman-teman bisa sangat mudah sekali dalam membuat tipografi ketika Anda bisa memecah-mecah dari tiap font yang di sini. Ini contohnya ketika saya menggunakan bawaan dari aplikasi ya. Tapi kalau teman bisa menggunakan bisa yang lain. Ini contohnya penantang seperti atau mungkin seperti ini. Jadi banyak banget bisa kita lakukan gitu ya menggunakan trik seperti ini. Nah teman-teman, tipografi yang seperti ini mulai besok ketika teman-teman sudah mulai layouting untuk sebuah poster ataupun sebuah majalah, atau mungkin Anda punya project, nah sekarang menggunakan segmentasi tersebut ya, kondisi untuk tipografi, dan juga satunya triknya kita menggunakan fontnya, kita ketik, kita dipisah-pisah gitu ya teman-teman ya. Terima kasih atensinya untuk hari ini. Nanti akan saya bahas lagi dengan materi yang lain ya, dan akan saya sampaikan terkait dengan center of interest ya, golden ratio, atau mungkin juga dengan sosialisasi dari final project kita ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dari saya dulu ya, kita coba lagi kalau bisa ya di kelas ya.